Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu. Hadirin ikhwatu iman, jamaah pengajian Ahad rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah masih memberikan usia dan tentunya Allah masih memberikan kesehatan pada kita semua. Maka dengan izin dan kudrah darinya kita semua bisa berkumpul di masjid ini. Tentu kita memiliki tujuan yang sama. Ketika kita melangkahkan kaki di rumah menuju masjid ini, tujuan kita insya Allah sama. Sama-sama mengharapkan ridha Allah, sama-sama lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya melalui kajian keilmuan. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita, khususnya pada bulan ini ya, bulan Ramadan. Ini saum yang keberapa ya Bu ya? Ke-13 ya. Saum yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan menerima segala amal ibadah kita semua. Amin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Tentu kalau kita perhatikan di dalam surah Yasin ayat 36, mohon maaf ya tidak ada makalahnya karena yaitu tadi kemarin baru dikontak sama panitia. Seharusnya hari ini jadwal Al-Ustaz Hamdan, namun beliau berhalangan hadir. Jadi sanes badalnya digentos lah ya, digentos. Dan memang tidak, baru tadi selesai janari sahur materinya, berpikir naonnya yang sudah disampaikan di Al-Furqan. Berpikir apa yang harus disampaikan. Nah, teringat surat Yasin ayat 36. Jadi lamun aya nyebatkeun versi setara Yasinan osok nyabunya. Sok dibaca Yasin ge nya kurang teh. Udah sama-sama ayat Al-Qur'an. Di Yasin ini ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya. Al-azwaj. Al-azwaj itu berpasang-pasangan. Maka kan suami itu disebutnya zaujun, kalau istri zaujatun, berpasang-pasangan. Semuanya yang Allah ciptakan itu pasti berpasang-pasangan. Mimma tumbitu fil ar, baik itu yang tumbuh di bumi, wa min anfusihim, atau dari diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang mereka tidak ketahui. Sok bu pami kurang di paluru sadayana Allah nyiptakeun pasti aya pasanganana ya Bu ya. Aya ibu, aya bapak ya, aya istri, aya pameget, aya sedih, aya gembira, aya langit, aya bumi, semua diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Teu aya nu pasanganananya swallow wae berpasangannya, aya kenca ya. Aya katuhu. Kalau sendal saja berpasangan, kapan kamu punya pasangan? Nah jadi kagilang. Ya, semuanya berpasang-pasangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk Allah menciptakan manusia. Allah itu menciptakan manusia itu juga dari dua pasangan yang berbeda. Kan manusia itu ada dua unsur Pak ya. Ada unsur langit dan ada unsur bumi. Ada fisik, ada jasmani, ada ruhani, ada fisiknya, ada jiwanya.
itu diciptakan oleh Allah dalam dua unsur yang berbeda, diciptakan dan dibentuk satu makhluk yang disebut dengan al-insan atau manusia. Fisikna tubuhna eta awalna ti bumi bakal uwih deui ka bumi. Jiwana ruhna asalna ti langit bakal uwih deui ka langit. Maka dina surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ayat 12 ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Walaqad, dan sungguh benar-benar, kan lamna lamul taukid, qadna harfu taukid, penguat gitu. Dan sungguh benar-benar khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia, min sulalatim min tin, dari saripati yang awalnya itu dari tanah. Ya, coba Bu, makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita yang tidak berasal dari tanah? Ok naon Bu? Ya, dasadayana ge awalan mah tinu tanah. Beas, cimol, cireng, cimin, cihuy, cibay lah. Ya, eta teh dinu taneuh sadayana nya lamun di paluruh mah. Dinu taneuh semuanya dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, baru jadi saripati yang dikatakan dalam ayat yang lain mimma ya, dari air mani. Nah, ini kan awal mula terwujudnya, terciptanya bentuk manusia yang dari unsur bumi yang disebut kita dengan fisik gitu. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian dari saripati tanah itu jadi sebuah sperma yang kami simpan fi qararim makin, dalam benteng yang kokoh di dalam rahim ibu gitu ya. Summa khalaqna nutfata alaqah, kan itu. Kemudian dari saripati, dari sperma itu kemudian menjadi al-alaqah itu. Al-alaqah itu kan qat'atum minad dam, ya, bagian atau potongan segumpal darah. Kemudian jadi segumpal daging dari mudghah dan kemudian menjadi bentuk fisik. Nah, itu kan proses bagaimana Allah menciptakan manusia dari unsur bumi. Yang awalnya dari bumi, yaitu berbentuk fisik. Matak fisik mangke lamun tos maot uih nage ka bumi. Maka bahasa dikebumikan. Nah, nya mun aya maot nyebunya dikebumikan. Nah, dajasan mah awalnya di bumi, maka akan kembali dan pulang lagi ke bumi. Nah, yang kedua, unsur manusia itu ada yang awalnya itu unsurnya itu minas sama, yang unsurnya itu dari langit. Maka kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, beliau berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa huwa as-sadiqu. Sedangkan kata Abdullah bin Mas'ud, wa huwa as-sadiq, sedangkan Nabi itu as-sadiq ya, yang jujur, yang benar. Wal masduq, dan dibenarkan kerasulannya, dibenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Kata Nabi, inna ahadakum nujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Nabi bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kamu, yujma'u khalquhu, itu dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari yang pertama itu berupa nutfah tadi ya, sperma, 40 hari pertama.
Summa yakunu alaqatan misla dzalika, kemudian 40 hari yang kedua nutfah itu berubah menjadi alaqah. Yang tadinya sperma, air mani, 40 hari yang kedua itu berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalika, kemudian 40 hari selanjutnya alaqah itu berubah menjadi mudghah. Yang tadinya segumpal darah itu berubah menjadi segumpal daging. 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga jadi mudghah. Sperma segumpal darah lalu menjadi segumpal daging, ya. Itu dijelaskan 14 abad yang lalu oleh Al-Qur'an. Baru diketemukan oleh medis itu, tim kesehatan nya kabeh dieunakeun gitu. Kan aya filmna nyabunya dina Nusa dan Rarama, semua titipan Allah. Itu kan dijelaskan bagaimana proses penciptaan manusia dina film Nusa Rara, Bu, aya. Nusa Rara aya bukuna. Semua titipan itu dijelaskan di dalam film tersebut kumaha mamahna si Nusa teh ngajelasin ka si Nusa tah Allah teh nyiptakeun Nusa teh kieu. Edukasi juga buat anak-anak. Nah, 40 hari yang ketiga itu baru menjadi mudghah. Nah, di 40 hari yang ketiga ini kata Nabi, summa yursalu ilaihimul malak. Kemudian di usia 40 hari yang ketiga berarti 120 hari. Kalau dalam hitungan bulan berarti 120 dibagi 3, 4 bulan ya Bu ya. Iya 4 bulan ya. Ya 4 bulan ya Bu ya. Nah, 4 bulan kata Nabi, yursalu ilaihil malak, diutus kepadanya, kepada janin tersebut al malak, malaikat. Fayanfuhu fihi ruh, kemudian ditiupkan kepada janin tersebut ruh. Tah tidinya Bu, mulaina Allah Subhanahu wa taala memasukkan unsur langit ke dalam fisik manusia pada usia 4 bulan dalam kandungan seorang ibu. Berarti dina usia itu anak itu sudah bernyawa gitu ya. Lamun ibu-ibu mah sok aya nu usik kieu nya, duh cenah ieu mulai usik, ieu cenah ngajenol, ieu sigana tuurna, ieu sigana sampeana. Itu kan di usia-usia 4 bulan kaditu. Yang biasana lamun 4 bulan kaditu mah tos terewel cenah. Tos terewel, tos teu nyiram deui nya Bu nya. 4 bulan kaditu mah sok kiat cenah, tapi mun 4 bulan kahandap, duh cenah teh keuriripuhna. Nya nu ripuh we nya nu henteu aya oge nya nu teu ripuh oge. Nah itu kan di usia 4 bulan fayanfuhu fihi ruh, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada janin tersebut. Berarti tos aya nyawaan 4 sasi. Dan ini pun nanti kaitannya kan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah kan ketika kandungannya udah menginjak usia 4 bulan lebih, maka sudah wajib dikeluarkan zakat. Pan zakat fitrah mah per jiwa ya Bu ya. Kan tadi 4 bulan itu sudah berjiwa, sudah bernyawa, maka anu hamil 4 sasi kaluhur ya tangke akhir-akhir Ramadan teh harus dietang zakat fitrahnya, dikeluarkan zakat fitrahnya karena sudah ada nyawanya, sudah ada jiwanya. Nah, di hadis ini dijelaskan juga oleh Nabi selanjutnya, ketika Allah meniupkan ruh di usia 4 bulan, nah, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian kata Nabi, Allah itu menentukan baginya 4 kalimat, 4 perkara. Tak di orang sok aya sebagian dengan saudara-saudara kita sok aya istilah perayaan 4 bulanan ya. Ayo dulu mah yang ramai itu kan 7 bulan ya Bu nya, 7 bulan geuningan ngarujak ya Bu ya. Aya belut jeung saja badan debogan ritual yang memang bukan dari kita. Nah, aku sabab 7 bulan mah cenah eueuh dalilna, hadisna tidak ada pakuat pakait dengan
kaitan ajaran Islam tadi dipindahkeun ka opat bulan. Nah 4 bulan mas cenah aya cenah hadisna tayu cenah hadisna teh bahwa 4 bulan itu ditiupkan ruh. Jadi we aya ritual 4 bulan padahal tidak ada Islam tidak dan Nabi pun juga tidak pernah menjelaskan harus ada ritual 4 bulan ya Bu ya. Nah, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Di usia 4 bulan ketika Allah meniupkan ruh itu, kata Nabi, Allah menentukan bagi jabang bayi ini ya. Jabang bayi ini arba'a kalimat, 4 perkara. 4 takdir. Yang pertama kata Nabi, bikat bi rizkihi. Allah itu sudah menentukan jauh sebelum manusia dilahirkan, bikat bi rizkihi, sudah menentukan rizkina. Rizkina sakumaha agung alina sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari itu ya yang kita pahami bersama dari rizki teh luas gitu. Bukan hanya sebatas materi gitu. Jadi kalau dalam hadis yang lain, ma akalta wa ma labista wa ma tasaddaqta gitu. Sesuatu itu bisa menjadi rizki. Satu, ma akalta, apa yang telah. Nah, bahasanya kan kalimatnya menggunakan fi'il madi. Ai fi'il madi teh menunjukkan waktu yang sudah lalu gitu. Ma'akalta, apa yang telah kamu makan. Jadi lamun orang bade bukanya Bu, kamu baru dak makan sok di kukumpulnya makanan teh wah jarajan ngabuburit kacang kering. Pinuh wah di sagala dipeser. Jojon sop buahna ya. Naon deui tadinya cimolna wah sagala dipeser, basona luputna wah dijejerkeun dina meja. Jadi rizki itu sadayana. Hah? Jantan rizki semua jadi rizki semuanya? Belum tentu. Kurang dijajarkan di meja makan semua makan, belum tentu semua makanan itu menjadi rizki bagi kita. Karena sahur Nabi tadi, ma'akal tak apa yang sudah kamu makan, nah itu berarti rizki kamu. Jadi lamun nu teu katuang, nembege saragot cai yang punya sagelas cai tos duh cenah wareg cenah terus eta tuh kumaha makanan jadi tidak tersisa tidak termakan. Nah dari rezeki ku Allah ditangtukeun sakitu. Maka di sini ya Bu ya menjadi pelajaran bagi kita ketika buka saum bahwa kebahagiaan itu tidak harus selamanya mewah gitu ya. Orang mendakan cai sagelas oge nalika buka, bungahna luar biasa. Maka jelas ya, ku Nabi dijelaskan lisoimi farhatan. Bagi orang yang saum itu kan kegembiraannya 2. Yang pertama indah fitri, orang teh bunga, ya. Adan maghrib ge di antos-antos. Ya ditunggu-tunggu kebahagiaan yang luar biasa walaupun kita hanya berbuka dengan segelas air, 3 kurma, 3 bala-bala, 3 gorengan, 3 mangkok. Wah bahagia pisannya luar biasa. Ditutup we ku sop buah, tangke pada tarawehnya, kelar dikekupan cenah bari nonton Ikatan Cinta. Nah ini ya dikatakan oleh Nabi farhatun, itu luar biasa bahagianya. Dan belum tentu apa yang kita sediakan di meja makan itu belum tentu semuanya menjadi rezeki kita. Ya, karek milikna hungkul gitu. Belum tentu menjadi milik kita. Maka kata Nabi, ma'akalta, apa yang kamu makan, yang sudah kamu makan itu berarti menjadi rezeki kamu. Yang tersimpan yang belum kamu makan itu belum tentu menjadi rezeki. Wa ma labista, dan apa yang kamu pakai. Pakaian sok sanajannya di lomari ngajajar oge ari ngasaukur jadi pajangan mah teu jadi rizki ya. Hanya baru sebatas hak milik hungkul gitu. Rizki nama naon ta ieu nu diangge ku urang. Ta itu menjadi rizki dari pakaian kita gitu.
Wa ma tasaddaqta, dan apa yang kamu sedekahkan. Harta yang banyak belum tentu semuanya menjadi rizki. Patokana tilu tadi, nu dituang, nu diangge, nu disodakohkeun. Tah itu adalah patokan rizki orang. Maka kan kita selalu berdoa ya kepada Allah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi ma'a'taita, apa yang akan kau berikan kepadaku. Lamun ku Allah ditakdirkan ieu teh rezeki urang, batur ngahalangan ge moal pasti bakal nepi ka urang gitu. Tapi wala mu'tiya lima mana'ta, sebaliknya tidak akan ada yang bisa memberi lima mana'ta, apa yang kau halangi gitu. Lamun cek Allah ieu lain rezeki urang, berarti rek dikumaha-kumaha ge moal gitu. Kantos bu tuang kaluar deui, tuang orang teh ngelebetkeun tuangeun kaluar deui. Tah eta teh lima mana'ta cing cirining eta teh lain rezeki urang. Cek Allah teh kaluarkeun dikaluarkeun gitu. Nah maka konsep rezeki ini kata Nabi, katbi rizki, itu sudah ditentukan rizkinya oleh Allah. Wa ajalihi, yang kedua, di usia 4 bulan ini Allah menentukan juga ajalnya, mautnya gitu ya. Kalau dalam ayat Al-Quran, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya, ajalnya sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada orang yang mampu mengakhirkan sa'atan walaupun hanya sesaat gitu. Wala yastaqdimun, pun juga sama, tidak ada yang bisa mendahulukan tuh. Kenapa? Allah yang menentukan. Maka ya kalau kita kaitkan dengan coronanya punya, kan di India enak ramenya punya, nah ini orang-orang India sebagian datang ke Indonesia, dan sebagainya. Ya bagi kita mah bab ajal mah keyakinannya sudah ditentukan oleh Allah, tidak ditentukan oleh pandemi ya. Wa amalihi, dan yang ketiga, Allah pun juga sudah menentukan amal seseorang. Wa syakiyun aw sa'idun, juga Allah sudah menentukan di usia 4 bulan itu syakiyun aw sa'idun, sedihnya, susahnya, senang dan gembiranya Allah sudah tentukan gitu. Maka kalau kita berkaca kepada doa buka puasa ya Bu, doa buka saum, itu kan doa yang sering kita baca ketika saum itu, zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nalika orang buka gitu, ngadoa zahabat dhama'u, telah hilang rasa haus, wabtalatil uruk, dan telah basah urat-urat tenggorokan, wasa batal ajru, dan pahala sudah ditetapkan insya Allah. Itu memberikan gambaran kepada kita, memberikan pelajaran, capekna orang dina ibadah, beratna orang dina ibadah, zahaba hiji waktu mah bakal leungit, bakal hilang. Capena orang taraweh, capena orang sholat, capena orang saum, mun ibu-ibu capena ngurus budak, diajarkan dalam doa tersebut zahaba, bakal hilang. Ya, da orang ibadah mau salamina ibadahnya Bu ya, da hiji waktu mah bakal liren dina ibadah teh gitu. Bakal liren, bakal eureun we. Nya dina hadis kan iza mata ibnu adama in qata'a amalu, lamun geus maot mah beres gitu. Ya, maka saya sampaikan ke santri-santri yang menghafal Al-Qur'an, kamu capek menghafal sekarang, hiji waktu mah eureun ngapalkeun teh. Leungit ka capek teh gitu.
capena ngapalkeun Quran, ngapalkeun hadis, capena diajar hiji waktu maka capek eta teh hilang. Tapi yang harus diyakini wasabatal ajru. Pahala dari kebaikan yang kita lakukan itu sabata, ditetapkan kekal. Pahala orang ngapalkeun Quran, pahala orang ngaos Quran, ngapalkeun hadis, pahala orang tarawih, saum dan sebagainya, sabata itu ditetapkan oleh Allah dan itu kekal abadi, khalidina fiha abadan, kekal abadi. Maka senang di dunia mah moal lama, susah di dunia ge moal lama, tapi kebahagiaan di akhirat itu kekal abadi selamanya. Nah, di dalam hadis ini pun juga dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Fa wallahillazi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang yang ia melakukan amalan-amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, sehingga saking dia seringnya mengamalkan amalan ahli surga, maka jarak antara dia dengan surga, kata Rasul, dzira', itu hanya 1 hasta, menggambarkan geus tere deukeut ka surga. Tapi kata Nabi, fayasbiqu alaihil kitab, tetapi ditentukan dalam catatan takdirnya, fayamalu bi amali ahlin nar, di ujungnya kata Nabi ia melakukan amalan-amalan ahli neraka, fayadkhuluha, kemudian orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Ini juga dikuatkan hadisnya oleh salah satu hadis yang ketika ada salah seorang sahabat, ini hadisnya diriwayat Imam Al-Bukhari. Ini kata Nabi, nadaron Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin. Nabi itu melihat seorang yang berperang melawan orang-orang musyrik. Wa kana min a'dhamil muslimin, dan dia ini adalah bagian termasuk orang-orang atau orang yang sangat gagah dalam di kalangan kaum muslim, wanian gitu, lamun perang teh. Sampai orang-orang sahabat yang lain itu menyangka bahwa orang ini, sahabat yang ini, orang ini pantas untuk masuk surga. Sabab lamun perang teh pangharupna gitu. Ngalawan orang kafir teh pangwanina gitu. Sampai sahabat yang lain menyangka, wah ieu mah cenah pahalana ge gede. Ieu mah cenah geus yakin cenah ahli surga. Tapi pandangan sahabat ini dipatahkan oleh sabda Nabi dengan perkataannya, man ahabba an yanduru ila rajulin min ahlin nar falyandur ila hadza. Siapa yang ingin melihat contoh orang ahli neraka, falyandur ila hadza, sok tingali cenah jalma ieu. Orang yang menurut pandangan sahabat, anu cek sahabat mah ieu teh bakal jadi ahli surga. Tapi cek Nabi mah ieu teh justru jadi contoh ahli neraka. Pan patojaiyah, bertolak belakang. Pandangan sahabat seperti ini, ternyata pandangan Nabi seperti itu. Penasaran sahabat teh, maka diperhatikan gerak-gerik orang itu seperti apa. Fatabi'ahu rajulun malam yazal ala dzalika, terus diperhatikannya ke para sahabat teh gitu. Nah, sampai satu waktu dia melihat orang yang tadi diduga oleh para sahabat ini adalah orang yang ahli neraka, ahli surga.
Pas ditinggali teh pas perang dia terluka gitu. Saking tidak kuat nahan lukanya gitu, maka dia menghembuskan pedangnya sendiri ke badannya sendiri, bunuh diri di akhirnya gitu. Nah maka para sahabat baru ini yang dikatakan oleh Nabi bahwa orang ini sebagai ahli neraka. Kenapa? Karena dia menutup akhir hidupnya dengan keburukan, dengan maksiat. Maka ada hadis yang lain, innamal a'malu bi khawatimiha. Maka sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya, tergantung penutupnya. Maka kata Nabi, ini orang yang sudah mengamalkan ahli surga, jarak manehna jeung surga geus sahasta, geus deukeut pi surgaeun. Di akhirnya karena Allah menentukan dalam kitab catatan takdirnya dia harus menjadi ahli neraka, jadi ahli neraka. Tapi kata Nabi dijelaskan pula di hadis selanjutnya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Juga sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang melakukan amalan-amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu wa bainahu wa bainaha illa dzira, sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tadi 1 hasta, saking kutereh deketna jeung neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi dalam kitabnya catatan takdirnya ia ditentukan fayamalu bi amali ahlil jannah, dia di ujung akhirnya melakukan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surga. Contohnya kan yang hadis itu ya Pak ya, yang hadis di kalangan Bani Israel yang sudah membunuh 99 orang, bahkan genap dia membunuh 100 orang ketika membunuh rahib kan. Dia datang ke rahib itu kalau dikatakan dalam at-ta'rifat itu al-muta'abbadu minan nasoro gitu, orang yang ahli ibadah dari kalangan Nasrani gitu. Dia datangkan ke rahib untuk mengadukan nasibnya, bagaimana, apakah masih terbuka peluang kebaikan taubat untuk saya. Kata rahib itu la faqatalahu fa'akmalaha, dia membunuhnya sehingga dia genap menjadi 100 orang yang dibunuh. Tapi kan di akhirnya dia dikategorikan dalam hadis tersebut sebagai ahli surga. Kenapa? Karena dia datang hatinya menghadap kepada Allah. Nah ini yang menjadi catatan bagi kita, bahwa apa yang sudah Allah tetapkan itu tidak bisa ditawar, termasuk juga dengan kondisi kita. Maka kata Nabi, i'malu fakullu muyassarin lima khuliqalahu. Kewajiban kita itu adalah beramal yang terbaik, beramal yang maksimal. Fakullu muyassarin lima khuliqalahu, karena nanti segala sesuatunya akan dimudahkan, tergantung untuk apa ia diciptakan gitu. Kalau dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami itu adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu apa? Konsisten ya Bu ya, bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah. Istiqomah itu konsisten. Konsisten dalam apa? Konsisten dalam kebaikan, bukan konsisten dalam keburukan. Karena kan istiqomah juga ada nanti dalam keburukan. Konsisten nanti dia kagorengan, maksiat nanti konsisten, hese dioyak-oyak, hese diajak, konsisten dina kamaksiatan. Nah kita istiqomahnya dalam kebaikan. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mendoakan. Fala khaufun tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu,
Kalian janganlah takut, jangan khawatir, wala tahzanu, juga jangan bersedih. Wa absyiru bil jannah. Mereka yang konsisten dalam kebaikan, konsisten hadir ke jihad, konsisten ke persis, konsisten ke persistri, konsisten ibadah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan malaikat kepada mereka dan akan mendoakan, ala takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannah. Jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih bagi mereka yang istiqomah konsisten dalam beribadah. Wa absyiru bil jannah. Allah memberikan kabar gembira tentang tadi pahala yang kekal, pahala yang terbaik, pahala yang abadi. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, melihat hadis tersebut bahwa awal dan akhir perjalanan manusia itu sudah ditentukan jauh hari sebelum manusia itu terlahir ke alam dunia. Allah sudah menentukan rizkinya, Allah sudah menentukan ajalnya, Allah sudah menentukan amalnya, dan Allah pun juga sudah menentukan bahagia dan celakanya seseorang. Maka sesuai dari yang disabdakan oleh Nabi, kewajiban kita adalah i'malu, kita beramal dengan amalan yang terbaik, kita beramal dengan amalan yang maksimal, kita beramal dengan amalan yang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan itu diiringi dengan istiqomah, maka sesuai yang dijanjikan oleh Allah, wa absyiru bil jannah. Kita istiqomah dalam kebaikan, maka Allah pun juga akan membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang terbaik dan kekal, yaitu surga. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan dari sekian amal ibadah yang kita lakukan baik di luar Ramadan, terkhusus di bulan Ramadan, menjadi suatu tabungan kebaikan bagi kita semua, dan tatkala kita bertemu dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bekal amal soleh ini yang akan menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.